Hai guys, selamat datang di channel Rekomendasi Asik. Tak hanya di Indonesia saja, banyak negara di seluruh dunia juga menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan guys. Tidak heran jika ada berbagai menu makanan khas dari penjuru dunia yang biasanya disajikan di bulan Ramadan. Berikut adalah beberapa makanan khas Ramadan dari berbagai negara. Lukaimat. Berasal dari Arab Saudi, makanan ini mempunyai tekstur renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, lukaimat juga ditaburi dengan biji wijen dan disiram dengan sirup kurma pada bagian atasnya. Pada proses pembuatannya, makanan manis ini cukup mudah untuk dibuat dengan bahan yang sederhana loh. Makanan khas Arab ini biasanya menjadi salah satu menu favorit masyarakat Timur Tengah saat bulan Ramadan guys. Lukaimat banyak dijumpai di sejumlah kawasan street food di Arab Saudi. Selain itu, harga kudapan ini juga sangat merakyat loh. Sekilas mirip seperti kue goreng di Indonesia ya. Harira. Harira merupakan hidangan yang biasanya tersaji ketika buka puasa di negara Maroko. Makanan ini merupakan sejenis sup tomat dan miju-miju yang biasanya dicampur dengan daging kambing atau domba yang dimasak hingga teksturnya lembut. Meski harira dibuat sepanjang tahun, selama Ramadan menu ini paling sering tersaji dalam meja makan dan perjamuan buka puasa di pelosok negeri guys. Sebagian keluarga bahkan tetap menyajikan harira saat sahur loh. Saking tenarnya sup ini, selain bisa menyiapkan sendiri, harira tak sulit ditemukan pada toko kelontong dan pusat perbelanjaan di Maroko guys. Malfouf. Makanan yang satu ini merupakan salah satu makanan khas Ramadan dari Palestina. Kebanyakan warga Palestina mempelajari resepnya secara turun-temurun dari nenek moyang di keluarga mereka. Hingga setiap keluarga biasanya memiliki resep istimewanya sendiri loh. Berbahan dasar kubis rebus untuk kulitnya, kemudian diisi dengan berbagai bahan lain yang bisa dipilih. Misalkan kacang-kacangan, sayuran, nasi, juga daging. Untuk melengkapi rasa, malfouf juga biasanya diisi dengan berbagai bumbu rempah sebelum kemudian digulung. Malfouf bisa jadi salah satu pilihan menu berbuka puasa yang sehat loh guys. Kamu bahkan bisa membuatnya sendiri di rumah. Bagaimana? Tertarik mencoba membuatnya? Ramazan Pidesi. Ramazan Pidesi adalah roti khas Turki saat Ramadan. Kudapan ini adalah menu tradisional masyarakat Turki berbentuk bulat namun datar dan mempunyai pola silang atau cekungan pada bagian atasnya. Ramazan Pidesi dibuat dari tepung terigu, air, susu, ragi, gula, garam, dan butter atau minyak zaitun. Kudapan ini biasanya dikonsumsi selama bulan Ramadan oleh masyarakat Turki untuk berbuka puasa. Roti ini memiliki bentuk yang pipih dengan bagian tengah yang lebih tebal. Kulit roti luar biasanya diberi hiasan dengan campuran telur, susu, atau madu sebelum dipanggang. Dengan begitu memberikan warna kuning kecoklatan pada kulit roti. Selain itu, Ramazan Pidesi juga biasanya diberi topping biji wijen atau nigella yang menyehatkan loh guys. Dengan rasanya yang enak dan menggugah selera, tidak heran jika pada bulan Ramadan, bakery di Turki seolah berlomba-lomba menyuguhkan kudapan ini sebaik mungkin. Toko roti lokal dengan oven batunya yang besar-besar akan ekstra sibuk melayani pembeli untuk berbuka puasa. Kolak. Ya, sudah pasti Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia ini memiliki hidangan khas di bulan Ramadan guys. Kolak adalah sebuah hidangan yang memiliki cita rasa legit dan manis. Biasanya, kolak berisi pisang, kacang hijau, ubi, dan lain-lain yang direbus hingga lunak. Kuahnya terbuat dari campuran santan dan juga gula. Untuk kenikmatannya tidak perlu diragukan lagi.
Konon, kolak ini memiliki sejarah panjang di Indonesia dan awalnya dikenal sebagai sajian untuk menyebarkan pengaruh agama Islam pada masyarakat Nusantara loh. Lalu, seperti apa sih sejarah dari menu khas Ramadan yang sering ditemukan sebagai takjil berbuka puasa ini? Simak uraian lengkapnya berikut ini ya. Istilah kolak disebut berasal dari kosakata Khalik atau Tuhan yang Maha Pencipta alam semesta. Namun, kata kolak juga disebut berasal dari bahasa Arab, yaitu kulaka yang berarti makanlah untukmu. Awalnya, masyarakat Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, belum mengenal agama Islam dengan baik. Para ulama dan penyebar agama Islam lalu berdiskusi untuk menemukan cara menyebarkan agama pada masyarakat dengan cara yang mudah diterima. Cara yang dipilih untuk menyebarluaskan agama Islam di Nusantara salah satunya adalah dengan media kuliner. Pada masa lalu, kolak biasa disajikan pada bulan Ruwah atau bulan Sya'ban. Namun seiring perkembangannya, kolak mulai disajikan pada bulan Ramadan. Sejak itulah kolak mulai jadi sajian berbuka favorit yang banyak dikonsumsi oleh umat muslim di Indonesia. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kolak juga memiliki filosofinya tersendiri loh guys. Misalnya pisang jenis kepok yang dipahami sebagai kosakata kapok yang berarti rasa jera dan dorongan untuk bertaubat pada Tuhan. Sedangkan ubi dalam bahasa Jawa dikenal juga dengan istilah telo pendem yang diartikan sebagai upaya untuk mengubur kesalahan dalam-dalam. Lalu, santan yang digunakan untuk membuat kuah kolak juga dikenal dengan istilah santen yang dianggap sebagai kependekan dari pengapunten yang berarti permohonan maaf. Wah, ternyata nggak hanya lezat, kolak juga merupakan sajian yang penuh dengan nilai-nilai filosofis. Menu kolak bisa jadi rekomendasi sajian berbuka puasamu sore ini. Nggak sabar untuk mencobanya ya. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk terus berkarya dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih.